berterima kasih. Dengan dasar Pancasila, semua turunan-turunan undang-undang, produk hukum mengacu pada Pancasila. Bahkan terhadap juga polisi-polisi ekonomi, politik, dan lain-lain mengacu semua ke Pancasila. Nah, saya cuma sedikit memberi contoh nih Pak. Kalau bicara kekinian, di mana posisinya? Saya melihat, jujur aja, saya pengagum Pak Jokowi bersama kawan-kawan. Sehingga ketika Pak Harto, kemudian Habibie, Bu Mega, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, dan Pak Jokowi, saya merasa Pak Jokowi lah yang paling mengamalkan sila-sila turunan dari Bung Karno ini. Pertama Pak, kita ingat ketika beliau dengan berani membubarkan HTI, FPI, dan lain-lain. Itu kan cerminan sila pertama Pak. Ingat pidato beliau ketika di BBK. Ya, beliau menolak syariat Islam. Bahkan di PR Jakarta beliau menolak juga dengan menyatakan bahwa pemeluk Islam wajib menjalankan kebenaran syariat Islam. Beliau tolak. Beliau hanya bicara ketuhanan. Itulah menjadi dasar. Karena dengan itu juga Pak Jokowi punya dasar ideologis untuk membubarkan HTI. Itu saya melihat relevansinya Pak ya. Kedua, di pembangunan ekonomi. Bapak bisa bayangkan bagaimana harga minyak di satu harga Pak, dari Indonesia Barat Indonesia Timur, tidak pernah terjadi dalam semua presiden Pak. Itu keadilan sosial Pak. Bayangkan di Papua sama di Medan sama harganya. Semen juga begitu. Dulu semen di sini 330.000 per sak, di sana 300.000 Pak. Pak Jokowi menyamaratakan dengan segala konsekuensinya. Tapi itu sebetulnya membuktikan bahwa beliau bicara tentang keadilan sosial. Belum lagi sekarang pemerataan. Hari ini data dari Menko Invest, penanaman modal asing di timur Indonesia sudah lebih tinggi dibanding di Jawa. Di sana sudah 56%, di Jawa 46%. Luar biasa Pak. Gak ada presiden yang bisa mengejutawakan ini Pak. Belum lagi infrastruktur. Beliau lakukan itu semua untuk keadilan, kesetaraan, dan sebagainya. Kemudian kita bicara soal penguasaan aset-aset perusahaan minyak dan lain-lain beliau kuasai. Gak ada Pak presiden yang mampu melakukan itu. Itu menunjukkan kemandirian bangsa, kepribadian bangsa, kedaulatan bangsa. Itu ditunjukkan, menggegerkan hilirisasi. Bagaimana WTO negara-negara barat itu jumpalitan semua Pak, dibuat oleh yang namanya Pak Jokowi Pak. Bayangkan, itu jelas-jelas keadilan sosial, kedaulatan. Karena kita tidak mengimpor tanah air Pak di situ. Kita mau proses di sini baru menjual. Kita masuk sidang di WTO. Kita didam di WTO. Diberi sanksi. Pak Jokowi jalan terus Pak. Itulah Pak kedaulatan yang dimaksud Bung Karno saya rasa. Dan itu juga dalam bahasa saya mencerminkan Marxisme Pak. Karena melawan imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk ekonomi. Dulu kita bicara Marxisme proletar, simbol kan. Marxisme itu kan simbol Pak dari proletarianisme. Ketika untuk melawan kolonialisme dan imperialisme sehingga menciptakan sosio-demokrasi dan sosio-ekonomi. Hilirisasi itu salah satu Pak menurut saya relevansi kekinian hari ini yang dilakukan Pak Jokowi. Kemudian itu beberapa hal Pak. Saya lebih senang memberi contoh-contoh. Karena kalau saya bicara sejarah ideologi tadi kalah sama Pak Sarif Pak. Asli Pak, nggak kuat. Itu dimulai tahun ini bonus demokrasi akan tumbuh Pak. Pak Jokowi melakukan itu kita paham. Bonus demokrasi itu akan berhasil kalau sumber daya manusia kita luar biasa. Nggak ada cerita. Kalau sumber manusia kita itu bonus demokrasi menjadi nol bahkan negatif. Hari ini itu Pak ada ketua LPDP Pak. Pengirim beasiswa 300.000 anak Indonesia dikirim ke luar negeri sekolah kan Pak. S1, S2, S3 Pak. Hanya periode Jokowi Pak. Itu refleksi yang mau saya sampaikan. Jadi luar biasa Pak. Jadi refleksi ini itulah dalam bentuk praktis dan praksisnya. Itulah refleksi. Kenapa kita bicara refleksi? Karena relevansinya. Dan relevansi itu harus diturunkan dalam bentuk praktis. Dalam bentuk polisi bernegara, dalam bentuk polisi pembangunan, peningkatan sumber daya dan lain-lain. Kemudian
Kemudian itu satu sisi. Kemudian pertanyaan kedua, mau nggak mau Pak, hari ini kita menghadapi generasi milenial dan generasi Z Pak. Apa mereka paham Pancasila Pak? Jujur aja kita, nggak baca mereka. Mereka sekarang punya informasi yang luar biasa, mau cari informasi gampang, juga dibombardir sama informasi. Tapi budaya literasinya mereka rendah. Itu menurut pengamat, bukan saya ya, menurut peneliti. Ajaran Bung Karno Pak, kalau nggak ada budaya literasi mati Pak. Sudah 57, mungkin 50 tahun lagi ya udah mulai. Ya gimana Pak ya, namanya tua, pensiun ya kan. Tapi kan menerus ini anak-anak muda Pak, yang hari ini yang kita sebut generasi milenial dan Gen Z itu, yang umurnya lahir tahun 97 ke atas. Mereka Pak yang disebut konstitusi demografi itu. Apa kenal mereka Pak? Jujur Pak, anak-anak kita kenal nggak? Pernah baca nggak mereka ajaran Bung Karno? Enggak kan? Nah ini bagaimana? Padahal kita sangat percaya, dan saya pribadi percaya ajaran ini universal, abadi Pak. Anak milenial sekarang dengan punya informasi yang luar biasa, tapi dengan literasi rendah, mendalam, mereka menganggap Pancasila itu by default aja Pak. Saya lahir nggak ada kok Pancasila, saya lahir nggak ansih Pancasila. Apa gunanya Pancasila buat saya? Nilai-nilai di milenial yang bisa kita selaraskan dengan pemikiran kita. Pertama, mereka itu diversity, ideologi tanda kutipnya diversity, keberagaman. Kemudian kolaborasi. Ketiga, inklusif, kolaborasi dan diversity itu mereka menolak intoleransi, menerima pluralisme. Ini sejalan, masih bisa kita masuk, walaupun mereka melakukan itu tanpa melihat ajaran ini. Mereka berjalan seperti biasa aja. Tapi kita kan seperti kata Pak Sarif tadi, yakin ini abadi, dan semakin hari semakin meyakini kita bahwa ideologi ini memang harus kita jaga, harus kita pertahankan, harus kita perkaya. Tapi anak milenial hari ini, jadi maksud saya ini PR bersama Pak. Ke depan ini kita punya PR terhadap anak milenial dan generasi Z. Bukan berarti pesimis, tapi itulah yang terjadi. Jokowi sudah luar biasa Pak, seperti yang saya sebutkan tadi. Beliau telah mengejawantahkan semua sila-sila, apalagi Trisakti tadi, kemandirian, kedaulatan, dan kepribadian. Beliau lakukan semua Pak Jokowi ini, dengan contoh-contoh tadi yang sekilas beberapa contoh yang saya sampaikan.